Ku nyari yang islami, obat hati di Bios TV. Insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Oh, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah, pepatah berkata nih ya, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Iya. Gitu ya, benar ya Ustaz? Betul, iya, betul. Jadi kalau cari ilmu tuh ke tempat yang jauh, diniatin cari ilmu itu penting gitu Ustaz ya? Penting, iya. Meskipun di negeri Cina, meskipun di daerah yang sangat jauh. Iya. Loh Ustadz, tapi kalau dalam dulu tuntunannya Rasulullah sendiri emang ada gitu yang mengharuskan, kalau mau belajar cuy, nggak apa-apa jauh-jauh juga gitu. Seperti itu. Mungkin saya harus ini ya, mungkin meluruskan tentang hadis ini ya. Ini kan hadisnya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau di negeri Cina seperti ini. Padahal ini kalau menurut ulama-ulama yang ahli tafsir hadis, ini adalah hadis dhaif. Oh, tidak kuat ya? Iya, lemah. Karena apa? Karena salah satu perawinya adalah Akilah. Akilah itu apa? Ini nama orang. Oh, Abu Akilah. Iya, Abu Akilah. Akilah. Ya, Abu Akilah. Ini dikenal sebagai kurang terpercaya. Oh. Sehingga ini dikatakan hadis dhaif. Oke. Seperti itu. Tapi masalah di luar dari hadis dhaif ini ya, tentu kita harus meneladani yang namanya menuntut ilmu. Iya. Ya, menuntut ilmu. Bagaimanapun menuntut ilmu ini adalah fardhu ain bagi masing-masing muslimin. Iya. Tapi emang ada contohnya Ustadz. Misalnya dari zaman Rasulullah tuh dicontohkan kalau memang belajar itu memang harus tidak hanya niat sungguh, tapi juga harus berhasil untuk mencapainya. Itu emang ada contohnya. Harus berhasil maksudnya? Ya maksud itu, nggak apa-apa, yang penting saya pengen dapat ilmu apa gitu. Jauh pun saya lalui gitu. Yang penting saya dapat ilmunya gitu kan. Iya. Itu emang ada contohnya Ustaz? Ada. Di dahulu itu beberapa orang ya, beberapa para sahabat itu memang dianjurkan ketika menuntut ilmu itu kata Rasulullah harus pada ahlinya. Oh iya ya benar. Harus pada ahlinya. Misalkan ahli fikih ya. Ahli fikih ini di negeri Persia misalkan. Terus ahli di bidang astronomi. Nah, itu di daerah lain. Nah, kita itu diharuskan untuk sowan ya. Harus marani istilahnya itu. Meskipun jauh itu harus diparani, harus sowan seperti itu untuk menyecep ilmunya itu. Nyecep itu apa Ustaz? Nyecep itu nyecep. Nyecep itu apa ya? Nyecep itu nancep. Menyerap. Oh, menyerap. Menyerap ilmu. Berarti ini soalnya kan setengah-setengah Imlek ini. Jadi bahasanya harus setengah-setengah Mandarin. Oh. Iya. Emang nyecep bahasa Mandarin Ustaz? Bukan. Lah itu apa hubungannya? Sedikit-sedikit kayak mirip. Mirip ya. Oke. Nah, tapi kalau bicara soal pentingnya menuntut ilmu Ustaz. Emang kalau dalam Al-Qur'an sendiri apa ada ayat yang menyampaikan bahwa untuk belajar atau menuntut ilmu itu memang wajib itu ada? Iya ada. Di surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi ketika orang-orang beriman ini sama Allah itu ditinggikan. Iya.
Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu ditinggikan juga derajatnya. Seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang ini begitu pentingnya menuntut ilmu sehingga itu juga sebagai gambaran kadar keimanan seseorang. Iya, betul. Semakin banyak ilmu seseorang itu semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya seperti ini Mas Ruli ya. Ketika kita lulusan SD misalkan lulusan SD, mungkin kita semacam kalau melamar ke pabrik ya misalnya kurang dianggap lah. Betul. Ketika sudah lulusan SMA atau S1 itu lebih diterima, apalagi lulus S2 atau dan lain sebagainya. Dan lulusan apa itu secara akademik yang bagus, itu secara profesional akan lebih diterima oleh masyarakat umum. Pejabat-pejabat tentunya harus berpendidikan seperti itu. Ini kan menunjukkan derajat. Orang-orang alim itu harus berilmu. Derajatnya memang tinggi. Baik, Ustaz. Nah, terus kan kalau kita ngomong soal berilmu dan belajar, Ustaz, saya mau tanya, ini kan kadang-kadang ada orang bilang, kok ini kok pelit-pelit ilmu. Tapi ada juga yang bilang, ntar kamu nanya aku nyontek, gitu kan. Kamu ikuti aku, ntar kamu pinter, aku tambah bodoh. Nah, kita menyikapi fenomena keilmuan itu gimana sih, Ustaz? Sebenarnya kita banyak mengajari orang atau malah, daripada nanti saya salib kecerdasannya. Kan ada orang kayak gitu juga. Itu gimana ini, Ustaz? Nah, betul sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Oh iya, sambil mikir karena memang Imlek itu ya. Iya. Fungsi pacoy. Iya. Hubungannya apa ya, Ustaz? Gitu ya. Iya, memang gini Mas Ruli. Ketika kita itu tidak dianjurkan untuk pelit ilmu dalam hal ilmu agama. Iya. Itu tidak diperkenankan. Apabila kita memang memiliki ilmu agama, sepengetahuan kita ya. Hendaknya kita itu membagikan ilmu itu dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, seperti itu. Tapi apabila ilmu itu yang lebih spesifik, misalkan ilmu tentang meracik masakan, ilmu-ilmu yang tentang keduniawian, itu boleh disimpan karena itu bagian dari rahasia masing-masing individu. Tetapi kalau ilmu agama harus disebarkan. Tapi satu juga nih yang mau kita sebarkan, Ustaz. Iya, apa ini? Ada VT-nya nih, Ustaz. Ada ini ya? Pasti ada memang. Nih ada nih. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, satu bab ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Apakah benar begitu, Ustaz? Betul. Kok jadi gitu saya ya? Kok suaranya kayak barongsai gitu ya? Barongsai? Itu udah jelas-jelas. Iya. Itu Mickey Mouse barusan yang ngomong. Oh, saya kira si Komo. Kali si Komo lewat jalanan macet. Iya, makin ngawur ya. Iya, memang betul sekali. Emang benar ya? Kedudukan ilmu itu sangat tinggi. Nah, apabila kita ketahui beberapa terakhir-terakhir ini, banyak orang-orang non-muslim itu masuk muslim. Gara-gara berilmu. Gara-gara dia itu mempelajari, mengikuti tentang Al-Quran, sehingga di situ ada kebenaran-kebenaran Al-Quran sehingga mereka itu masuk Islam. Yang ternyata kebenaran secara saintifik itu sesuai dengan isinya Al-Quran gitu ya, Ustaz. Dan itu sudah dibahas 1400 tahun yang lalu. Berarti tahun Hijriyah. Benar-benar, Ustaz. Yaudah yuk kita juga lihat satu lagi video yang ini nih. Sesiapa yang menempuh satu jalan karena mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Apa lah Ustaz ya hadis-hadis ya? Berarti ini Ustaz berilmu ya? Berilmu dong, kalau nggak berilmu nggak diundang di sini. Oh iya benar ya, diundang main band pasti ya. Jadi basis ya katanya ya. Loh, saya itu kesini tuh bela-belain kesini loh. Padahal di sana itu ada acara loh. Acara apa Ustaz? Acara Imlek gitu loh. Oh, Ustaz diundang? Ustaz diundang? Makanya itu saya kesini soalnya nggak diundang di sana. Oh alah, kasihan. Pengen diundang lo ya. Iya Ustaz. Iya. Kembali tadi ya. Iya benar, hadis riwayat Muslim tadi ya. Iya, memang seperti itu Mas Ruli. Memang keutamaan seorang mencari ilmu itu semisal orang jihad fisabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari nafkah itu sama halnya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Betul. Ketika orang itu dalam kondisi menuntut ilmu, kebetulan Allah menjemput. Ya, maka orang tersebut dikatakan mati syahid. Loh, enak ya? Iya, makanya itu. Tapi harus niat. Oh niat ya? Niatnya menuntut ilmu, bukan niat ke sekolah atau kuliah mencari pacar. Oh iya. Harus memang niatnya betul-betul mencari ilmu. Kalau niatnya lain,
bukan mati syahid, Mati apa? mati sangit. Oh, mati sange, kobong. Iya. Seperti Iya. itu, insya Allah seperti Benar. itu. Sama ya kayak itu berjuang di jalan Allah ya. Iya betul. Benar. Memang Baik. seperti itu. Nah, kita juga punya satu lagi Ustadz. Itu yang satu ini Ustadz. Mm-mm. Nih, lihat nih. Tuh kan Ustadz ya. Mm-mm. Jadi ini berarti PP ya perjalanan. Jadi PP. sampai ke Pulang sekolah, pergi. balik lagi, selama niatnya ibadah dan menuntut ilmu, ini ya, di jalan Allah itu Di tadi jalan ya. Allah, ya Oke. betul sekali. Memang seperti itu. Nah, kalau mau yang seperti itu atau seperti ini, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.